ketika Yesus menyatakan perempuan kepada Maria ibunya, ia tidak sedang menunjukkan rasa tidak hormatnya kepada Maria. Justru sebaliknya, ia sedang memaklumkan Maria sebagai ibu dari segala yang hidup. Para saudara, dalam edisi kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk berdiskusi dan mendalami tentang dogma gereja mengenai kebundaan Santa Perawan Maria. Ini penting untuk kita dalami. Mengapa? Karena kebundaan Maria itu selalu disanggah dengan dihadapkan kepada perikop Injil Yohanes bab 2 ayat 1-11. Perikop ini berbicara tentang perkawinan di Kana, di mana Yesus tidak menyebut Maria ibu. Ia menyebut Maria sebagai perempuan. Nah, tanggapan Anda, diskusi Anda sangat penting dalam mendalami tema ini. Maka saya mengajak Bapak Ibu semua, saudara-saudara, untuk meninggalkan tanggapan, pertanyaan, atau sanggahan di kolom komentar. Oke, baik. Iman seputar kebundaan Santa Perawan Maria dan semua tentang Maria yang dihidupi oleh gereja merupakan iman yang diwahyukan. Ortodoksinya tidak bisa diragukan. Dan ketika dikatakan adalah ini iman yang diwahyukan, artinya memiliki dasar dalam kitab suci. Pertama harus ditegaskan bahwa kebundaan Maria merupakan iman yang diwahyukan. Artinya, pengakuan itu pertama-tama muncul dari Allah sendiri. Masih ingatkah apa yang terjadi di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 39-45, di mana Maria mengunjungi Elisabet saudarinya? Injil Lukas mencatat bahwa melalui perjumpaan Maria dengan Elisabet, Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian ia berseru, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Pengakuan ibu Tuhan oleh Elisabet tidak terjadi semata-mata karena kebijaksanaannya atau pengetahuannya, tetapi catatlah apa yang dikatakan oleh Injil Lukas, Roh Kudus menggerakkan Elisabet. Jadi Roh Kudus, Allah yang mewahyukan kepada Elisabet tentang Maria sebagai bunda Allah. Baik, mari kita kembali kepada soal kita. Dalam perkawinan di Kana, Yesus tidak menyebut Maria ibu, tetapi ia menyebutnya sebagai perempuan. "Hai perempuan," katanya, "mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Beberapa orang mengatakan bahwa ungkapan ini merupakan celaan Yesus terhadap Maria. Benarkah demikian? Pandangan ini tidak didasarkan kepada telaah yang benar dan tepat. Ada dua alasan. Yang pertama, pada akhirnya Yesus mengabulkan permintaan Maria. Kalau Yesus tidak menghormati Maria, tidak mungkinlah ia mengabulkan permintaannya. Yang kedua, "Mau apakah engkau daripadaku?" merupakan idiom Ibrani Yunani yang lazim pada zaman Yesus. Ungkapan ini kita temukan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. "Mau apakah engkau daripadaku?" bukan sebuah ekspresi celaan atau rasa tidak hormat,
justru sebaliknya mengungkapkan rasa hormat dan pujian. Baik, para saudara, sekarang mari kita kembali kepada soal besar kita. Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yesus dengan menyebutkan perempuan kepada Maria bukan ibu? Harus dicatat bahwa sepanjang hidupnya Yesus taat kepada hukum Taurat. Maka mustahillah ia akan menunjukkan rasa tidak hormatnya kepada Maria ibunya ketika dia menyebutkan perempuan kepada Maria. Karena jika demikian, ia telah melanggar hukum Taurat. Dan ingat apa yang dikatakan oleh Santo Paulus, bahwa Yesus memiliki keserupaan dengan kita dalam kemanusiaan, tetapi kita berbeda dalam hal dosa. Tidak ada dosa di dalam Yesus, tidak ada pelanggaran hukum Taurat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, penggunaan kata perempuan oleh Yesus kepada Maria menggemakan kembali kalimat dari kitab Kejadian. Perempuan adalah nama yang diberikan oleh Adam kepada Hawa. Mari kita melihat kitab Kejadian bab 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ia akan dinamai perempuan. Sebutan perempuan merumuskan kembali hubungan Maria dengan Yesus, tetapi juga dengan semua orang beriman. Ketika Yesus menyerahkan Maria kepada murid yang dikasihinya, ia juga menyerahkan Maria kepada mereka sepanjang segala masa, seperti Hawa yang dalam kitab Kejadian disebut ibu dari segala yang hidup. Maria adalah ibu dari semua yang memperoleh hidup baru berkat sakramen pembaptisan. Di Kana, Hawa baru, Maria, karena imannya yang besar kepada Allah, membalikan secara radikal keputusan fatal Hawa pertama di Taman Eden. Perempuanlah yang menjerumuskan Adam pertama ke dalam dosa. Dan perempuan pula lah yang menuntun Adam baru, Yesus, kepada karyanya yang mulia. Ketika Yesus menyatakan perempuan kepada Maria ibunya, ia tidak sedang menunjukkan rasa tidak hormatnya kepada Maria. Justru sebaliknya, ia sedang memaklumkan Maria sebagai ibu dari segala yang hidup. Ia membawa Maria kepada para murid, ia membawa Maria kepada gereja untuk menerimanya dan mengakuinya sebagai ibu. Di atas salib, maklumat itu dipenuhi. Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah